apa kabarnya? Luar biasa. Oke, kita puji Tuhan ya, bersyukur karena kita bisa ketemu lagi di pertemuan kita saat ini. Ya, ayo sahabat kecil, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pimpinan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tilik mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka, biarlah mereka dapat berkumpul kembali kami dan ikut ibadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah hari ini kepada Engkau. Haleluya, amin. Silakan Raya. Shalom sahabat kecil, apa kabarnya nih? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus Beserta kita. Jadi karena hari ini hari Minggu, yuk kita ibadah bareng-bareng. Hari ini dilayani oleh aku Raya, Mauren, dan pemusiknya adalah Ovi. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolahmu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Ku punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke sorga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Ku punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke sorga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Sahabat kecil, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Oya. Silahkan Kak Oya. Terima kasih Raya dan Mauren. Sahabat kecil, ketemu lagi dengan kakak ya. Udah berapa minggu kita ya nggak ketemu ya? 2, 3, 4, aduh Kak Oya lupa. Tapi yang pasti Kak Oya yakin
Sahabat kecil pasti semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Alkitabnya sudah siap semua kan? Pastinya sudah siap. Yuk kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. 2 Tawarik, dibuka ya. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Silahkan. Kalau tidak bisa boleh minta bantuan mama atau papanya ya. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Oke, kalau sudah dapat semua, kita akan baca. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan dulu ya. Kita berdoa dulu agar apa yang kita baca dan agar apa yang kita dengarkan dapat kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami setiap hari kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Ajar kami untuk duduk rapi, bantu kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan semuanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, nah adik-adik tahu, adik-adik pernah lihat nggak dry ice dan es kering? Pasti pernah lihat ya, dry ice dan es kering. Nah itu tuh sama-sama es batu biasa, sama-sama dingin dan putih. Tapi itu keduanya jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Kenapa? Karena kalau es batu biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk es teh manis, untuk bikin jus jeruk. Panas-panas pasti enak tuh bikin es pakai es batu. Tapi kalau dry es itu kegunaannya untuk mendinginkan kayak misalnya susu atau misalnya es krim biar nggak mencair. Nah, dipakailah dry es. Jadi walaupun bentuknya sama, tapi kegunaannya berbeda. Oke, nah ini nyambung ke tema kita hari ini. Mau tahu tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Yuk kita baca Alkitabnya yang tadi sudah dibuka sebelum kita berdoa. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Kakak membaca, kalian ikuti dari rumah ya. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ya, sahabat-sahabat kecil, puji Tuhan sudah kita baca 2 Tawarik 31 ayat 21 dan 21. Semoga apa yang kita baca ini kalian dapat mengerti dan memahaminya. Sekarang kita balik lagi ke tadi, tema kita serupa tapi tak sama. Oke, masih ingat kan tadi yang kau ya bilang dry es dan es batu. Sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang sama juga kembali ke tema serupa tapi tak sama. Kak Oya pernah punya teman kembar. Wajahnya itu kan mirip ya, namanya kembar pasti mirip. Nah kalian juga pasti punya teman-teman yang kembar. Nah mukanya itu pasti mirip. Sampai kita tuh kalau tidak lihat dengan jelas, dengan dekat, itu kita suka terkecoh. Ini si Elsa, ini si Elsie, ini si Elsa. Itu. Nah di sini kita lihat dari atas sampai bawah sama, mirip. Tapi belum tentu sama semua. Apanya yang beda? Apa yang bisa nggak sama? Bisa. Yang satu mukanya bulat, yang satu mukanya tirus. Bisa juga dari sifat. Yang satu sifatnya lemah lembut, yang satu sifatnya keras. Nah, berarti itu menandakan kalau serupa tapi tak sama. Nah, balik ke kitab yang kita baca, di sini dibilang, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah sekarang Kak Oya mau tanya.
apa perbedaan kita atau kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus? Misalnya kayak Kak Oya sudah kenal Tuhan Yesus. Kak Oya tahu, oh Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Oh, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita harus penuh kasih. Kalau ada orang yang menampar pipi kiri kita, kita berikan pipi kanan kita. Maksudnya ada orang yang jahat sama kita, kita harus balas dengan kebaikan, bukan kejahatan. Tapi kalau yang belum kenal Tuhan Yesus, kira-kira apa ya? Biasanya kalau belum kenal Tuhan Yesus itu tidak punya rasa kasih, penuh amarah. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dendam sama orang lain, benci sama orang lain. Nah, padahal Tuhan Yesus sudah ngajarin kita tidak boleh berbuat seperti itu. Tapi karena kita belum sangat mengenal Tuhan Yesus, akhirnya kita tidak mau belajar untuk menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus mau. Padahal ya, kayak Kak Oya sama teman-teman Kak Oya atau kalian sama saudara kalian, sama teman-teman kalian, sama-sama punya 2 mata, sama-sama punya 1 hidung, sama-sama punya kaki, 2 tangan, 2 kaki, sama semua. Tuhan Yesus itu menciptakan kita, Allah itu menciptakan kita sama, serupa, tapi tak sama. Tak samanya apa? Ya sifat kita, tingkah laku kita, akrabnya kita sama Tuhan Yesus. Karena kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita akrab sama Tuhan Yesus, pasti untuk melakukan hal-hal yang seperti berbohong sama mama papa kita, suka berantem, mau berantem sama teman-teman kita, itu kita pasti tahu, oh ini nggak boleh. Ngelawan sama mama papa, oh nggak boleh, ini salah. Nah, kalau kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita, pasti kita tidak akan mau melakukannya. Tapi kalau kita setengah-setengah, nggak dekat sama Tuhan Yesus, cuman taunya hari Minggu ke gereja, pulang gereja ya pulang. Firman Tuhan yang didengarkan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak didengarkan, nggak dipahami, nggak dilakukan. Ya akhirnya ada teman ngajakin berantem, ya kita berantem. Ada teman yang ngeledekin kita, ya kita balas ledekin. Ada mama papa kita minta tolong kita, males lagi nanggung nih, lagi nonton. Pasti kita gampang untuk melakukan hal yang nggak baik. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, pasti kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus minta sama kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat dilihat orang tuh, kita dapat menjadi orang yang dekat sama Tuhan Yesus? Ya dengan cara harus sungguh-sungguh kalau berdoa, harus rajin ke gereja. Rajin ke gereja bukan cuma datang, duduk, nyanyi-nyanyi, udah bukan. Datang, kita benar-benar memuji nama Tuhan, kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, lalu kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jangan cuma di gereja dan ketemu teman-teman yang seiman aja. Yang tidak seiman pun kita harus baik, kita harus bisa menjadi terang dan garam, ya. Nah, teman-teman, kalian punya nggak cerita di sekolah kalian? Suka berantem, suka ledek-ledekan. Pernah nggak kalian merasa ada teman kita yang ledekin kita? Atau bahasa gaulnya sekarang apa ya? Oh, bully. Pernah nggak kalian merasa dibully lalu kalian balas? Nah, kalau pernah, stop dari sekarang, jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan kalau kita anak Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya kasih. Ya, kasih. Jadi kita harus tahu nih ciri-ciri orang yang berasal dari Tuhan dan ciri-ciri orang yang tidak berasal dari Tuhan. Maksudnya yang benar-benar akrab sama Tuhan. Yang benar-benar rajin berdoa, yang benar-benar rajin baca Alkitab, yang benar-benar rajin beribadah. Ya. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang sebenarnya. Bukan hanya anak Tuhan yang casingnya aja, kulitnya aja, tapi yang benar-benar dari hati. Yaitu kita harus punya kasih. Ya, jadi jangan sampai kita hanya casingnya aja, tapi kita selalu nggak peduli sama orang, selalu berbuat nggak baik. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat kakak, adik-adik kakak, kakak yakin kalian adalah anak-anak terbaik, anak-anak hebat, ya. Tema kita apa ya hari ini tadi? Yuk, sebut temanya lagi.
Sama-sama ya, apa temanya? Serupa tapi tak sama. Jadi jangan berpikir bahwa walaupun kita sama-sama manusia, tapi yang bisa membedakan kita adalah hati kita yang ada di dalam diri kita. Oke, mulai hari ini berjanji sama diri kita sendiri agar kita selalu takut sama Tuhan. Kalau kita sudah takut sama Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Oke, sudah cerita hari ini. Tolong ya kalian didengarkan firman-Nya, dipahami lagi. Dan kakak berharap kalian dapat lakukan di kehidupan kalian hari lepas hari bersama teman-teman kalian, bersama keluarga kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih hebat lagi. Ya, sekarang kita tutup Alkitabnya. Tutup Alkitabnya dulu. Jangan lari sana lari sini ya. Duduk yang rapi, kita mau berdoa. Kita bawa firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita doa dan kita minta sama Tuhan agar apa yang kita dengarkan tadi dapat kita lakukan dan dapat kita pahami. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sangat indah yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami untuk duduk rapi, untuk tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu takut akan Engkau. Ajar kami untuk menjadi garam dan terang-Mu di dunia ini. Ajar kami untuk selalu memiliki kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong jaga orang tua kami, pimpin orang tua kami, berikanlah orang tua kami selalu kesehatan, kepanjang umuran dan kebahagiaan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga saudara-saudara kami, kakak adik kami, teman-teman kami kepada Engkau saja. Kami serahkan juga pemerintah Indonesia ini dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan seluruh teman-teman semuanya kepada Engkau saja Tuhan. Jaga kami selalu agar kami selalu berjalan di jalan-Mu saja Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman, sahabat-sahabat kakak. Silahkan Mauren, Raya. Terima Terima kasih Kak Aya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita nyanyi lagi yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus.
kecil sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mematuhi 5M ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment,